Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 169 Pinrang, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yakni acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan oleh Kepala Sekolah UPT SDN 169 Pinrang, acara keempat acara inti, acara kelima doa, dan terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk menghargai waktu, langsung saja kita memasuki acara. Yang pertama, pembukaan. Untuk memulai acara kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 169 Pinrang atas nama Muhammad Yusuf SPD. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru yang saya hormati, serta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, karena pada hari ini Jumat 27 Oktober kita masih sempat diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan guna datang di tempat kita ini untuk mengikuti suatu program dari guru penggerak. Salawat dan taslim kita panjatkan ke hadirat Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membimbing kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita sadari semua bahwa guru penggerak ke depannya adalah ujung tombak di pendidikan. Nah, di sekolah kita terdapat satu orang yang sudah lulus untuk mengikuti tahapan-tahapan dalam kegiatan guru penggerak. Jadi saya menghimbau di sini bahwa di tahap 11 apa istilahnya? Tahap 11. Angkatan 11, saya lihat di grup bahwa masih di bawah kurang pendaftar di angkatan 11 untuk Pinrang, ya. Jadi saya mengimbau ibu guru sekalian untuk mengikuti angkatan ke-11. Dan sebenarnya pengawas kita yang baru-baru pernah berkunjung ke sekolah kita ini dengan arahan yang sama, ya, arahan yang sama untuk mengikuti seleksi angkatan 11 guru penggerak. Guru penggerak kedepannya akan sangat bermanfaat, baik itu sertifikasi, mau naik pangkat, jabatan, ya, sertifikasi otomatis, katanya pengawas kita otomatis bisa menerima kalau sudah guru penggerak. Yang kedua, dalam hal jabatan, saya sendiri melihat bahwa yang sekarang diangkat untuk ke jenjang yang lebih tinggi rata-rata guru penggerak. Ya, jadi kalau karier mau naik
silakan mengikuti guru penggerak. Silakan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Sama dengan pengawas kita itu, Bu. Kalau tidak salah cuma 1 tahun lebih sudah 2 karir dia lewati. Yang pertama 2021 diangkat menjadi kepala sekolah. Yang kedua 2022 yang lalu diangkat 2023 diangkat menjadi pengawas. Jadi jenjang karir sangat, kalau kita mengikuti guru penggerak sangat menunjang untuk karir, ya. Saya rasa itu yang sempat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh guru calon penggerak angkatan 9 Ibu Lilis Handayani SPD. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih sempat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau adalah suri tauladan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung saja kepada acara kita hari ini, yakni diseminasi budaya positif. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya sedikit memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu bahwa kegiatan saya pada hari ini, yakni salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk memberikan diseminasi atau pemahaman kepada Bapak Ibu. Jadi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau apa ya istilahnya, atau orang yang hebat, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kami di sini ditugaskan untuk menyampaikan apa saja yang telah kita pelajari pada program guru penggerak itu, khususnya pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, bisa lebih rileks lagi, jadi tidak usah terlalu tegang. Kita sama-sama di sini belajar. Bapak Ibu bisa mendengarkan penjelasan saya. Saya juga di sini sambil belajar bagaimana saya bisa berbicara di depannya Bapak dan Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Ya, lanjut saja. Untuk sebelum membuka kegiatan kita, materi, maksud saya sebelum saya masuk ke dalam materi, saya sudah menyiapkan ice breaking. Nah, jadi supaya segar-segar lagi kita punya otak sebelum masuk ke dalam pembahasan. Jadi ice breakingnya di sini yaitu clue-nya
berputar-putar. Jadi silahkan kita pikirkan. Clue-nya adalah berputar-putar. Kemudian untuk pertanyaannya seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, 6 ditambah 10 sama dengan berapa Bapak Ibu? 7. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 16, tapi jawabannya belum ada yang tepat. Silahkan ya, clue-nya adalah berputar-putar. Berapa Bu? Ada yang bilang 2. Oke, masih belum. Silahkan dilihat. Masih belum ada yang dapat. Oke, next Bu. Berapa Bu? 6, masih bukan. Next Bu. Oke, kalau begitu belum ada yang dapat ya. Kita pindah lagi di soal untuk yang kedua. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. Sekarang 11 ditambah 11 sama dengan, coba kita cerna dulu clue-nya Bapak Ibu. Clue-nya adalah berputar-putar. Berputar-putar. 11 tambah 11 sama dengan berputar-putar. Iya. Oke, 3 ditambah 2 sama dengan 5. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 11 ditambah 11 sama dengan berapa Bu? 4. Oke, masih belum. Oke, coba next lagi, siapa tahu soal berikutnya bisa didapat. Oke, kita lihat. 8 ditambah 5 sama dengan 1. 7 ditambah 10 sama dengan 5. Kemudian 20 ditambah 1 sama dengan berputar-putar. Kembali dulu ke clue-nya, berputar-putar. Apa kira-kira? Berputar-putar. Clue itu anunya Pak, apa istilahnya ya? 5. Berapa Bu? 5. 20 ditambah 1 masih belum. Bagaimana? Tidak ada yang bisa dapat. Coba next Bu untuk yang terakhir. Clue-nya berputar-putar. Coba kita pikir kira-kira apa ya yang selalu berputar-putar setiap saat. Apa kira-kira yang selalu berputar-putar? Oke, silahkan dilihat. 22 ditambah 2 sama dengan 12. 17 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 9 ditambah 11 sama dengan, coba berapa Bu? 8. Berapa? 8. Oke, 8. Sudah ada yang dapat jawabannya. Oke. 9 ditambah 11 sama dengan 8. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa 8 jawabannya? Iya, karena benda yang berputar-putar itu adalah jam. Nah, kita lihat di situ, menurut saya ya Ibu. Nah, kita dilihat di situ jam 9 tambah 11. Iya, sama dengan Kan 1 jam itu 12. Dia berputar 12 jam. Berarti 9 tambah 11 berarti jam 8. Oke, baik. Ya, jadi betul sekali ya Bapak Ibu. 9 ditambah 11 kan 20. Nah, 20 itu jam berapa kira-kira? Jam 8. Oke, jam 8. Jadi sudah paham ya belum? Sebetulnya. Oke, bisa beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Oke, next. Next Bu. Baiklah. Jadi kita masuk di pembahasan materi kita pada hari ini. Oke, budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau misalnya mendengar atau melihat kata-kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikirannya Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata budaya positif? Bisa kasih ada yang bisa memaparkan pendapatnya kira-kira kalau misalnya mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira apa ya yang ada di pikirannya Ibu ketika mendengar kata-kata budaya positif?
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan sedikit pemahamannya kira-kira apa? Budaya positif adalah semisalnya kalau kita dengar saja dulu ini kata budaya positif, kira-kira yang ada di pikiran saya itu ketika mendengar budaya positif itu apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, Ibu tahu. Namanya saja yang pertama adalah budaya. Biasa budaya adalah sesuatu kebiasaan, sesuatu yang berulang dilakukan dan sudah melekat di diri kita. Positif berarti apa yang kita lakukan secara kontinu terus menerus yang sudah melekat kepada diri kita itu adalah hal yang positif. Apakah tentang nilai-nilai keagamaan, ataukah perilaku, ataukah kebiasaan dalam pembelajaran, misalnya literasi yang berulang, yang sudah membiasa pada diri kita maupun peserta didik. Oke, terima kasih. Kita kasih dulu aplaus untuk Ibu. Terima kasih sekali atas jawabannya, Bu. Jadi betul sekali ya Bapak Ibu. Coba next Ibu. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Jadi tentunya nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang kita yakini bersama dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, agar bisa mengembangkan murid, tentunya mengembangkan pribadinya lah. Bisa lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, dan lebih kritis. Oke, next. Sekarang saya sudah memaparkan di sini sebagian tentang konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan keyakinan kelas, serta yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi kedelapan inti inilah yang dibahas dan dipelajari pada budaya positif. Next Bu. Kemudian yang pertama yang kita bahas yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin sering Bapak Ibu mendengar pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang berpihak kepada guru. Pernah didengar Bapak Ibu tak? Istilah yang mengatakan bahwa pembelajaran yang berpihak kepada guru dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, kalau misalnya dulu masih diterapkan itu pembelajaran yang berpusat kepada guru, di mana di dalam kelas gurulah yang menjadi objek pembelajaran, dia yang menjelaskan, dia yang pokoknya semuanya tertuju kepada guru, semua guru yang ya, pokoknya guru, siswa cuma datang menerima pelajaran, duduk dan mendengar. Setelah kita masuk di pembelajaran dengan paradigma baru, kita ubah itu paradigmanya. Jadi yang harusnya menjadi objek dalam pembelajaran itu di kelas adalah murid. Muridlah yang harus lebih aktif lagi daripada guru. Begitu yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana salah satu cara yang bisa diterapkan yakni dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kemudian sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sama-sama semua kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada
Berapa? Ya, ada 6. Oke, ada 6 dimensinya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. oke, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu. Oke, kebinekaan global. Kemudian gotong royong, ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi keenam dimensi inilah yang diharapkan bisa didapatkan pada diri peserta didik kita semua. Tentunya kita berharap bahwa murid-murid kita nantinya bisa memiliki akhlak yang lebih baik, bisa memiliki sikap gotong royong, mandiri dalam kehidupannya, kemudian bisa lebih kreatif dan lebih memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kritis. Next. Oke, ini untuk perubahan paradigma sedikit sudah saya kutip di sini beberapa kata. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keenam dimensi profil pelajar Pancasila tadi pada murid kita, yaitu menciptakan budaya yang positif dan lingkungan yang positif di sekolah. Lalu next. Oke. Nah, selanjutnya saya sudah menyediakan di sini kegiatan pemantik. Nah, coba kita lihat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi di sini Bapak Ibu diperintahkan untuk mengepalkan tangan. Kemudian jadi di sini ada dua orang yang berperan, ada peran A dan peran B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi si A ini mengepalkan tangan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Si A ini mengepalkan tangan, kemudian seolah-olah yang di kepalan tangannya ini adalah betul-betul benda yang sangat berharga untuk kita semua, apapun itu bentuknya. Nah, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan di samping tak mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi silahkan tapi Bapak Ibu kita coba berpasangan, kira-kira satu orang yang menjadi A, satu orang yang menjadi A dan satu orang menjadi B. Si B ini silahkan, apapun bisa dilakukan. Kira-kira mau dibujuk, bisa dibujuk, bisa bilang kasih uang, terserah kita. Ada tidak nanti yang bisa membuka kepalan tangannya kira-kira? Oke, 1 menit ya Bapak Ibu untuk memberikan bujukan atau rayuan kepada teman-teman Bapak Ibu. Apa saja silahkan. Mau dikasih uang bisa dikasih uang Bu. Silahkan tawarkan uang. Kira-kira apa saja yang bisa ditawarkan? Bisa dikasih uang, bisa ditawarkan uang Bapak Ibu bisa. Atau mau mencoba buka bisa juga, silakan. Coba buka sekuat tenaga. Kira-kira bisa terbuka atau tidak? Bisa. Tidak bisa Bu. Bagaimana bisa? Tidak bisa. Oke, tidak bisa. Oke, tidak bisa. Ya coba. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang berhasil membuka? Tidak ada. Oke,
tidak ada yang berhasil membuka. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan Anda ini kalau ada ya? Jadi tidak ada. Jadi kira-kira karena tidak ada yang berhasil, bisa satu orang kasih alasan kira-kira kenapa ini tidak bisa membuka tangannya atau temannya tidak bisa terbuka tangannya. Oke, Ibu bilang karena itu adalah benda yang sangat berharga buatnya. Yang lain bagaimana? Sama. Oke, next, coba kita lanjut di pertanyaan kedua. Oke, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi tidak ada yang berhasil terbuka toh? Tidak ada. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Oke. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol terhadap atau kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang memegang kontrol terhadap tertutupnya kepalan tangan tak siapa? Apakah kita sendiri? Oke, diri sendiri. Iya, jadi betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang memegang kontrol itu terhadap apa yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Oke, baik. Next Bu, diri kita sendiri. Oke, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi kegiatan yang telah kita lakukan pada cobalah buka. Di sini ternyata seorang guru tidak bisa mengontrol muridnya. Ketika kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid, ternyata itu hanya miskonsepsi atau pemikiran yang salah ternyata. Seperti hubungannya tadi dengan kegiatan cobalah buka, ternyata yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Begitupun dengan murid, yang memegang kontrol adalah murid sendiri. Guru tidak bisa mengontrol. Oke, lanjut. Dulu. Yang kedua, maksud saya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebagaimanapun kita memberikan motivasi atau penguatan kepada peserta didik memberikan mereka apresiasi atau hadiah ketika betul-betul memang mereka tidak mau memperbaiki dirinya, tidak bisa juga Bapak Ibu. Yang itu yang dimaksud. Jadi ini semua maksudnya kesalahan-kesalahan atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kalau kita misalnya bilang kritik murid-murid tak, itu juga kesalahan ternyata. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini juga adalah miskonsepsi. Ternyata anak itu betul-betul yang memegang kontrol dirinya adalah dia sendiri. Kita sebagai orang dewasa tidak bisa menentukan tidak bisa memaksa mereka untuk berubah ketika anak tersebut memang tidak menginginkan dari dalam dirinya atau memang tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri peserta didik. Seperti itu. Oke, next. Oke, di sini ada beberapa perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada juga pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain
Ternyata pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pada stimulus respon model berpikir menang kalah, ternyata pada teori kontrol model berpikir menang dan menang. Oke, tabe Bu, next. Oke, selanjutnya kita masuk di disiplin positif. Ketika mendengar kata-kata disiplin lagi, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kira-kira kalau misalnya kita dengar kata disiplin, apa yang terpikirkan di kepala kalau kita dengar kata-kata disiplin? Bagaimana, Ibu? Iya, tabe. Disiplin itu peraturan. Oke, peraturan. Bagaimana yang lain? Ada teman kita yang mengatakan bahwa disiplin adalah peraturan. Tepat waktu ya. Oke, tepat waktu. Menurut saya disiplin itu adalah suatu pengendalian diri. Oke, pengendalian diri. Betul sekali. Next, Bu. Jadi betul sekali ya Bapak Ibu, disiplin. Next, Bu. Mari kita lihat. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, dan patuh pada peraturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian, mari kita lihat di sini, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini tadi. Kembali lagi, disiplin adalah kita itu belajar bagaimana bisa meyakini nilai-nilai kebajikan. Kemudian mari kita lihat di sini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman maupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu untuk berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita, tentunya agar si peserta didik betul-betul bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya, atau motivasi yang berasal dari dalam diri mereka. Baik, next Bu. Oke, nilai-nilai kebajikan, next. Oke, jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Next. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini adalah bagaimana nilai-nilai yang kita tanamkan atau kita sepakati bersama. Tentunya nilai-nilai kebajikan yang baik. Di sini saya sudah memberikan beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, yaitu ada pada profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Coba next Bu. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis.
Yang di sini yang contoh saya ambil yang kedua adalah pada keterampilan hidup. Nilai-nilai kebajikan yang bisa digunakan seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri. Next. Oke, sekarang kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi itulah yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Begitu pula dengan peserta didik kita. Terkadang ada peserta didik yang melakukan kesalahan. Ternyata ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan, ternyata peserta didik tersebut memiliki kebutuhan dasar yang mungkin saja tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu contohnya ada anak-anak yang betul-betul luar biasa nakal. Tentunya bisa jadi anak tersebut ada nilai-nilai dasarnya yang tidak terpenuhi. Mari kita lihat nilai-nilai yang seperti apa yang dimaksud. Oke, next Bu. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada nilai untuk bertahan hidup, kemudian nilai untuk kasih sayang dan rasa diterima, kemudian nilai penguasaan, nilai kebebasan, dan nilai kesenangan. Jadi kelima nilai inilah yang menjadi kebutuhan atau dasar dari kebutuhan kita sebagai manusia. Untuk penjabarannya, nilai bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan serta kesehatan. Kemudian untuk kasih sayang seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok juga termasuk adalah nilai untuk rasa diterima. Pada nilai penguasaan ada seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan disegani. Pada nilai kebebasan ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan pada nilai kesenangan bagaimana bisa bermain, humor atau antusiasme dan tertawa. Jadi kelima nilai-nilai inilah yang menjadi dasar kebutuhan kita semua, baik itu peserta didik juga seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan, bisa jadi salah satu dari kelima dasar tadi, kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, baik itu nilai kasih sayangnya kah tidak terpenuhi, atau kebebasannya kah yang tidak terpenuhi. Bisa saja salah satu di antaranya. Oke, untuk selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini masih termasuk dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Contohnya ketika peserta didik contohlah hadir di sekolah jam tepat waktu, tapi motivasinya itu cuma untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Dia cepat-cepat datang, ternyata supaya tidak dihukum sama ibu guru atau bapak guru saja. Nah, ketika seorang anak yang seperti itu, berarti dia belum memiliki yang namanya motivasi intrinsik atau motivasinya cuma dari luar saja, karena dia takut saja sama gurunya, dia takut saja dihukum, makanya dia cepat-cepat datang. Kemudian motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan juga ada juga kadang murid yang
Contohlah hadir cepat karena cuma ingin dipuji saja sama gurunya, ingin disanjung saja sama bapak atau ibu guru. Nah, itu juga masih termasuk dari motivasi eksternal. Oke, next. Kemudian yang mana sih yang dinamakan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri peserta didik? Mari kita lihat ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, coba Bu next. Jadi inilah tujuan dari motivasi internal atau tujuan dari budaya positif. Ketika peserta didik sudah mampu menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya contoh kita ambil yang contoh hadir tepat waktu tadi. Dia hadir tepat waktu karena memang dia yakini bahwa ketika hadir tepat waktu bisa mungkin mengembangkan dirinya lah, atau lebih maksudnya tidak ada lagi dorongan bilang mau hadir tepat waktu karena takut dihukum atau mau disanjung, tapi betul-betul dari dalam dirinya. Itulah yang kita harapkan dari peserta didik, tak bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dan itu pula lah yang menjadi tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Oke, next. Oke, di sini kita lihat ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada hukuman, kita lihat kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu lebih kepada sesuatu yang telah disepakati bersama atau sudah direncanakan, atau sudah dua arah antara murid dengan gurunya. Kalau konsekuensi, sedangkan hukuman cuma satu arah saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu adalah hukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid tetap terlibat dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Sekarang kita lihat restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next. Oke, saya sudah menyediakan di sini ada 5 pertanyaan. Coba kita simak sama-sama Bapak Ibu. Kira-kira apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat yang pertama. Yang pertama, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Coba kita lihat Bu, next. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, ini adalah hukuman. Oke, selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Oke, hukuman. Ada yang bilang konsekuensi, ada juga yang bilang hukuman. Mari kita lihat apakah konsekuensi atau hukuman. Oke, ini masih hukuman. Lanjut, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oke, coba kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi. Oke, ternyata konsekuensi. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Coba kita lihat. Ternyata hukuman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Coba kita lihat.
Oke, baik, next Ibu. Jadi semoga kita lebih paham lagi Bapak Ibu kira-kira perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini adalah ada 5 posisi kontrol guru. Kadang itu ada guru yang suka menghukum-hukum, berarti dia memposisikan dirinya pada posisi penghukum. Kadang juga ada guru yang memperlakukan murid sebagai teman. Oke Bu, next. Mari kita lihat untuk di sini saya sudah menyiapkan video untuk 5 posisi kontrol guru. Mari kita saksikan bersama-sama. Tidak ada suaranya Bapak Ibu. Iya, dibaca, ada di teksnya, kita lihat. Dibaca. Iya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ini kasus seorang anak yang terlambat ke sekolah. Ya. Sudah terlambat, masih berani jalan pulang. Sekarang, tanya itu jadi dijawab. Ya, jadi sekarang itu posisi pada pembuat merasa bersalah. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau dia. Ini yang guru yang pembuat merasa bersalah.
bersalah. Nah, jadi seolah-olah tadi gurunya kasih merasa bersalah muridnya. Adanya lembut, tapi kata-katanya menyalahkan murid. Sudah agak di bawah bicaranya. Ini posisi teman. Ya, kasusnya sama. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke, sekarang posisi pemantau. Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, lanjut. Ini posisi kelima. Bagaimana seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai manajer? Naren! Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Jadi bagaimana Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol guru ini, yang mana yang seharusnya kita terapkan kepada diri kita? Nah, kira-kira mana? Oke, manajer. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, betul sekali. Jadi harusnya kita menerapkan posisi manajer tersebut kepada diri kita sendiri. Di mana tadi bertujuan agar murid kita lebih bisa mandiri. Dia mencari sendiri solusinya, kira-kira apa solusinya untuk memperbaiki dirinya. Jadi guru tentunya tugasnya hanya untuk mengarahkan mereka. Mereka sendirilah yang akan memberikan solusi kepada dirinya. Seperti yang di video tadi, dia datang terlambat, kemudian ibu gurunya bertanya, kira-kira apa yang bisa dilakukan Naren supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, jadi si Naren tadi dia bilang dia akan menyetel alarmnya. Nah, jadi peserta didik yang mencari solusi sendiri dan guru tugasnya hanyalah untuk menuntun. Oke, baik, next Bu. Oke, jadi kita lihat lagi di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Kira-kira termasuk dari posisi kontrol guru yang mana kira-kira? Nah, coba kita lihat yang pertama. Ketika guru mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira kalau kata-kata ini yang keluar, posisi kontrol guru yang seperti apa yang mengatakan ini? Apakah guru yang guru penghukum? Coba kita cek. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ada 5 tadi posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada manajer, ada apa? Pemantau dan manajer. Nah, jadi kira-kira kalau pernyataannya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ada yang bilang pembuat merasa bersalah. Ada penghukum. Oke, coba kita cek. Oke, ternyata penghukum. Oke, kita lihat kata-katanya yang kedua. Ketika seorang guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Oke, pembuat merasa bersalah. Ayo kita cek. Iya, betul sekali. Jadi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, ayolah nak, lakukan demi bapak atau ibu ya. Kira-kira teman. Oke, coba kita cek.
Oke, teman. Dan selanjutnya, kira-kira apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika guru berkata seperti itu, guru yang seperti apa ini? Apakah dia manajer? Oke, coba kita cek. Manajer. Yang keempat. Ya, next lagi, Bu. Oke, betul sekali. Jadi posisi manajer. Dan yang terakhir, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ini manajer ataukah pemantau ataukah teman ataukah penghukum, pembuat merasa bersalah? Oke, pemantau. Coba kita cek, Bu. Oke, ternyata pemantau. Baiklah, jadi sama-sama sudah kita saksikan juga tadi videonya dan sudah bisa dipahami Bapak Ibu di bahwa ternyata posisi yang paling tepat untuk diterapkan adalah posisi manajer. Oke, next, Bu. Oke, keyakinan. Kita masuk di keyakinan kelas. Kira-kira mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada pertanyaan, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan saja? Ya, bukan peraturan kelas. Kenapa lebih ke keyakinan? Kembali lagi, masih ada di kaitannya dengannya. Oke, Bu, tarik. Kalau hanya peraturan saja yang dibuat, berarti itu dibentuk dari guru itu sendiri tanpa ada kesepakatan antara murid dengan gurunya. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas, konsep atau kesepakatan yang disusun dalam kelas itu terjadi antara guru dengan siswa. Jadi tidak ada ceritanya bilang guru saja yang membuat peraturan itu, tetapi ada kesepakatan di antara guru dan siswa tentang peraturan yang ada di kelas. Iya, betul sekali, Pak Ibu. Kita aplaus dulu. Ya, jadi betul sekali ya Bapak Ibu yang dikatakan sama Ibu tadi, bahwa kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan saja. Jadi seperti itu tadi. Kalau misalnya cuma peraturan, berarti cuma hanya ada satu saja, guru saja yang membuatnya. Murid di situ tidak dilibatkan. Bisa saja murid jadi dia semaunya mau melanggar, mau diikuti atau tidak. Seperti itu. Kemudian kenapa harus keyakinan? Karena kalau misalnya keyakinan, coba next Bu. Keyakinan sudah ada murid dengan guru sudah dilibatkan di dalamnya. Jadi kita guru bersama dengan murid bersama-sama membuat kira-kira nilai-nilai apa yang mau disepakati. Jadi tentunya lebih apa ya istilahnya, lebih ya bekerja sama antara guru dengan murid. Jadi karena dilakukan bersama-sama, tentunya murid juga lebih antusias untuk mematuhinya seperti itu, untuk mengikutinya. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Kira-kira yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ini Bapak? Kira-kira kenapa kita perlu pakai helm pada saat memotor Ki? Maksudnya nilai-nilai apa yang ingin dimunculkan? Bu ya. Nilai keselamatan. Oke, baik. Jadi kenapa kira-kira kita pakai helm? Supaya apa? Supaya kita supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah, dan nilai-nilai yang diinginkan adalah nilai keselamatan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira ini untuk nilai apa kira-kira?
nilai kesehatan. Oh iya, betul sekali Bu Andi. Jadi ini adalah untuk nilai kesehatan. Oke, coba next slide. Kembali lagi tadi untuk pengertiannya. Kenapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru saja dan bersifat satu arah. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu toh, keyakinan kelas itu dibuat dua arah antara guru dengan siswa, bukan guru saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi yang mana siswa itu lebih termotivasi lah ketika dia sendiri yang membuat atau menuliskan apa yang akan dia kerjakan. Nah, contohnya di kelas kira-kira membuang sampah pada tempatnya, atau seperti itu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dituliskan. Jadi murid lebih termotivasi lah dibandingkan hanya untuk mengikuti peraturan-peraturan saja. Next book. Nah, di sini ada beberapa prosedur untuk pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau kelas mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, jadi ini bagaimana kalau misalnya kita mau membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi harus kita sampaikan dulu. Pokoknya curahkan semua keluh kesahnya murid maupun siswa. Nah, kemudian catat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, tentunya kalau misalnya sudah curhat nih siswa, pasti sudah banyak nih yang muncul toh kata-katanya. Bisa jadi mungkin bilang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu yang ada jangannya lebih dipositifkan lagi menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Kadang juga ada yang jangan lari-lari di kelas. Nah, berjalanlah di dalam kelas, dalam ruang kelas, seperti itu. Jadi kata-kata yang negatif diganti menjadi kata-kata yang lebih positif. Kemudian tinjau kembali pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan saja. Maksudnya ini untuk nilai-nilainya cukup 3 atau sampai 7 saja. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi setelah terbentuk nanti keyakinan kelas Pak, tidak usah juga yang terlalu banyak sekali di situ Bapak Ibu tahu ya, cukup 7 atau 3-7 saja lah keyakinan kelas Pak. Setelah itu bersama-sama kita tanda tangani sama-sama. Ditandatangani, kemudian ditempel dan dipajang di dinding kelas. Oke, next. Apa ini? Ini lebih ke dokumentasi. Pertanyaan dulu. Bisa dulu. Saya mau bertanya dulu masalah itu tadi apa nih keyakinan kelas. Iya. Ya setelah kembali dulu. Mana tadi meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi setiap kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa itu harus ada tanda bukti, tanda tangan. Iya, jadi seperti. kalau misalnya sudah dibuat ceritanya tapi dalam bentuk anunya saja tanpa ada tanda tangan, berarti harus tetap dibubuhkan tanda tangan. Iya. Maksudnya itu Bu, tanda tangannya bisa di kertas lain, tidak usah di tempel. Iya, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya harus terpapar. bisa.
kadang juga ada itu yang menambahkan apa jempol ya di anunya bisa juga telapak tangan dari kreasi mami itu Bapak Ibu toh ya. Oke, next Bu. Setidaknya ada bukti toh betul-betul disepakati antara murid sama siswa ini. Dokumentasi saja ketika saya membuat keyakinan kelas di kelas. Oke, next Bu. Oke, nah kita masuk di restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi seperti yang slide yang saya tampilkan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, tabel Bu, next. Jadi itu tadi yang restitusi, bagaimana kita menciptakan hal yang positif pada. Oke, lanjut. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu. Oke, di sini kita masuk di segitiga restitusi. Di mana tadi restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini lebih ke bagaimana menangani murid yang bermasalah. Kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, di mana ada 3 sisi dari segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini tahap-tahapnya segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada siswa yang memiliki masalah. Contoh, menstabilkan identitas. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-kata yang bisa dikeluarkan. Kita sampaikan kepada peserta didik bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini semua kata-kata yang bisa dikeluarkan. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi lebih ke bagaimana kita menanyakan alasannya ini murid kenapa bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, Bu, tabel next saya juga sudah siapkan video penjelasan tentang segitiga restitusi ini. Nah, jadi di video nanti contoh pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang guru menggunakan segitiga ya restitusi.
restitusi. Siang Sarah. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak menegakkan lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke. Jadi Bapak Ibu itulah tadi ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi terhadap murid yang bermasalah. Oke, coba next Bu. Nah, kita lihat di sini sisi dasar tadi dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kata-kata yang bisa disampaikan seperti berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini semua kata-kata yang bisa disampaikan kepada peserta didik untuk lebih menstabilkan identitasnya mereka. Next, Bu. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita lihat ini beberapa kata-kata yang bisa disampaikan seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Oke, next Bu. Nah, dan sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita kembali lagi tadi di posisi kontrol. Kita menanyakan keyakinan kepada peserta didik.
Nah, ini ada beberapa juga kata-kata yang bisa disampaikan seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana kita seorang guru lebih mengarahkan ke peserta didik untuk memperbaiki masalahnya. Kita cuma menuntun. Nah, jadi peserta sendirilah yang mencari solusi dari permasalahan mereka. Oke, next. Oke, jadi penutup. Nah, jadi sebagai kesimpulan dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Bagaimana, masih semangat ki Bapak Ibu? Masih. Oke, mana semangatnya? Ini semangatku. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih lagi saya sampaikan. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Mendera MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lilis Andayani SPD atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Darmawati SPDI. Kepada Ibu disilahkan. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul atas dasar kecintaan-Mu kepadamu, bersua atas dasar ketaatan padamu, bersatu dalam rangka menyeru di jalan-Mu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ikatan pertalian kami. Ya Allah, abadikanlah kasih sayang-Mu, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu, dan penuhilah ia dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan takwa kepadamu. Hidupkanlah tawakal kepadamu, dan matikanlah ia dalam keadaan syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Darmawati SPDI. Kita lanjut ke acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, berdiri.